Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baiti wa dzurriyyati wa azwajihi wa ashabihi man tabi'ahum bismillah. Al-Fatihah. Sallallahu ya abaina wa mustadina masyaihina wa muallimina wa sallallahu syabir qadir jalani wa sallim ruhim wa sallallahu salam persilang lisan rahim wa sallallahu syaihana al-bangkalam huduban nampar wa kisalim dimuddin wa sallim ruhim imin wa kibulwari wa sallim ruhim wa kihadikara wa sallim ruhim wa kihaditin bari wa sallim ruhim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Kitab. Waqti hajatina ya Allah, waqti hajatina ya Allah, waqti hajatina ya Allah. Al-Fatihah. Sekarang rangkan masalah orang mati. Faslun fima yata'allaqu bil mayyit min uslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi. Fasal ini menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan mayat, baik itu memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Wa yalzamu ala tariqi fardil kifayati wa yalzamu ala tariqi fardil kifayati fil mayyitil muslim wa iril muhrimi wa syahidi arba'atu asya'ah wusluhu wa tafinuhu wa salatu alihi wa dafnuhu wa illam ya'lam bil mayyiti illa wahidun ta'ayyana alaihi ma dhukira. Wajib ini fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah di dalam yang wajib tadi mayat yang Islam selain orang yang lagi melakukan ihram atau orang yang mati syahid. Ini kewajiban bagi kita semua untuk melakukan kepada mayat itu ada 4 perkara. Yang pertama, memandikan, mengkafani dan menyolati, juga menguburkan. Wa illam ya'lam bil mayyit illa wahidun ta'ayyana alaihi ma dzukir. Kalau yang lain ini tidak ada yang bisa kecuali orang satu, wajib bagi orang satu itu. Tapi ini tidak mungkin kan. Tapi kalau yang ngafanin, ini kadang-kadang banyak orang tidak paham. Sebetulnya itu mudah, tapi kadang dipersulit. Harus caranya begini begitu. Enggak seperti itu sebetulnya. Bungkus saja selesai. Nanti ada caranya. Ini ada yang dijahit, kadang ada yang buat bajunya, buat celananya. Enggak ada seperti itu. Ya Pak Kandar? Ada buat kaos tangannya, ruwet kadang. Apa? Iya, tak apa. Lah, ini enggak bisa diambil nanti. Gimana ini? Ngulang lagi. Atau pakai 2 enggak? Kan ada tiang lagi itu satunya. Itu kan ini pakai ini aja. MA ini, MA. Di-download bisa juga tapi di-download. Iya, anunya tidak bagus. Ini yang langsung suara itu langsung sini ya. Yang ini. Apa? Yang ini aja ada apa? Kencang gitu. Nanti saya tengok yang mana yang lebih bagus gitu.
Tidak apa-apa. Nanti MA ini ya, di-download nanti bisa juga. Minum dulu. Apa? Ya ditidurin. Kalau nggak ditidurin nanti itu. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma yata'allaqu bil mayyit min ghuslihi wa tabkhini wa sholati alaihi wa dafnihi. Pasal ini menerangkan yang berhubungan dengan mayat. Yang berhubungan dengan mayat itu apaan? Adalah mandikan, ngafanin, nyolatin, terus ngubur. Wa yalzamu ala tariqi fardil kifayat fil mayyit al muslimi fil ghairil muhrimi wa syahidi arba'atu asya'a. Wusluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnu. Wajib ini hukumnya fardu kifayah bagi mayat yang Islam selain orang yang lagi ihram dan orang yang bukan mati syahid. Maka kewajiban itu ada 4. Apaan? Mandikan, ngafanin, nyolatin, dan ngubur. Wa illam ya'lam bil mayyit illa wahidun ta'ayyan alaihi ma dzukira. Kalau yang lain itu tidak ada yang bisa, nggak ada yang bisa, yang lain itu cuman 1 orang, maka wajib bagi yang 1 orang yang ngafanin. Ini kadang-kadang yang ngafan ini yang kadang ada yang nggak bisa, dan tidak semuanya orang itu harus praktek kayak itu. Tapi kadang yang meraktekkan ini buat ribet, kadang nggak usah ribet. Nanti ada aturannya itu. Terus wa mal mayyitul kafir fa sholatu alaihi haramun harbiyan kana udimiyan. Kalau mayat yang kafir disolatin hukumnya haram, baik kafirnya itu harbi atau kafirnya itu tidak akan terjadi. Jangan bu, nggak akan terjadi. Wa yajuzu ghusluhu fil halaini. Boleh dimandikan. Boleh dimandikan. Rata-rata yang mayat yang itu juga dimandikan, bahkan didandanin. Didandanin pakai sepatu, kalau yang laki-laki pakai dasi, pakai jas. Kalau yang perempuan ya lipstick, bedak, semuanya itu masuk semua. Wa yajibu takfinud dhimmi wa dafnuhu dunal harbi wal murtaddi. Wajib dikubur orang kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi ini orang kafir yang berdamai dengan orang Islam, yang berdamai, tapi itu ada aturan itu, ada aturannya itu. Mestinya kalau yang dhimmi itu tidak boleh mengungguli kita gitu, itu mestinya dalam segala hal. Kita naik motor, dia harus naik sepeda until, itu aturannya seperti itu. Tapi ini nggak akan terjadi kalau di sini. Itu yang dhimmi. Itu yang dhimmi itu aslinya. Kita nggak kena pajak, dia yang wajib bayar pajak. Yang kata-kata berdamai di situ itu adalah itu mengakui dia itu takluk di bawah komando orang Islam, itu yang aslinya seperti ini. Tapi ini tidak akan terjadi di sini karena bukan negara Islam. Itu yang dhimmi. Yang dhimmi ini rumahnya tidak boleh lebih tinggi dari rumah kita gitu. Ini malah terbalik. Malah yang kafir non muslim di sini kalah kita kan, banyak kita jadi pembantunya mereka.
Dunal harbi wal murtad, adapun harbi ini malah tidak wajib ini. Artinya andaikan tidak dikubur itu kita tidak dosa, itu yang dimaksud. Tidak dikubur kita tidak tidak dosa itu. Banyak non muslim yang meninggal itu memang tidak dikubur, langsung ada yang dibakar, ada cuman dibiarkan di tempat itu diawetin, tapi akhirnya juga lama-lama juga habis. Ammal muhrim, ini murtad sama dengan harbi hukumnya murtad. Ammal muhrim idza kufina fala yustaru ra'suhu wala wajhul muhrimati. Adapun orang yang melakukan ihram baik laki-laki dan perempuan itu kalau dikafani kepalanya tidak ditutup. Kepalanya itu tidak ditutup. Wala yustaru ra'suhu wala wajhu al-muhrimati. Wajahnya kalau perempuan wajahnya, tapi kalau laki-laki itu kepalanya yang tidak ditutupin. Amma syahidu fala yusalla alaihi kama dzakarahul musannif biqaulihi wasnani la yusalani wa la yusalla alaihima ahaduma asyahidu fi ma'rikatil musyrikina wa huwa man qatala fi qitalil kufari bisababihi sawaun qatalahu kafirun mutlaqa aw muslimun khata'a aw adasilahu ilaihi aw saqata an dabbatihi aw nahwa dzalika. Adapun orang yang syahid, mati syahid, kalau yusalla alaihi maka tidak disolatin. Kalau yusalla alaihi kama darul musannif biqaulihi wasnani la yusalani wa la yusalla alaihima. Ada dua yang tidak wajib disolatin dan juga tidak wajib dimandikan. Ada dua orang meninggal yang tidak wajib disolatin juga tidak wajib dimandikan. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini berperang dengan musyrik, berperang dengan orang kafir. Baik matinya tadi itu terbunuh oleh orang kafir, atau matinya itu terbunuh oleh sesama Islamnya, tapi dalam kancah peperangan itu. Kan karena keliru, kira-kira kayak itu, nak baca orang kafir, ternyata kena kawan. Karena ada unsur kesengajaan, khotoan di sini. Aw ada silahu ilaihi, atau senjatanya dia itu mukul orang kafir, tapi orang kafirnya kebal, kira-kira kayak itu, kan balik lagi senjatanya ke dia sendiri, kemudian dia mati, maka itu dikatakan syahid juga. Ausaqatu an dabbatihi, atau dia itu jatuh dari kendaraannya, jatuh dari kudanya, meninggal, atau yang lain-lain, ya mati di kancah peperangan, kira-kira kayak itu. Fa in mata ba'dam qita'il qital bi jarahatin fihi yaqta'u bi mauti minha fa ghairu syahidin fil adhar. Kalau dia itu tadinya berperang kemudian luka parah, peperangan selesai dia belum mati, matinya nanti sore setelah peperangan selesai. Dia mati karena lukanya tadi karena berperang, maka itu tidak dikatakan syahid. Paham? Tidak dikatakan syahid itu. Wa kada law mata fi qitalil bughati aw mata fil qitali la bisababil qital, atau mati disebabkan memerangi orang yang pemberontak. Bughat ini pemberontak, memerangi pemberontak.
itu juga tidak dikatakan mati syahid. Memerangi pemberontak juga tidak dikatakan mati syahid. Atau mati di kancah peperangan tapi bukan karena berperang. Dia melintas ada peperangan, ninguk kira-kira kayak itu terbunuh. Kalau dia itu memerangi apa ini? Maka itu tidak dikatakan mati syahid. Ngerti itu? Jadi ada peperangan, dia nengok, gitu. Atau pas lagi jalan-jalan ke situ, tahu-tahu ada orang perang, nengok, atau ya sekedar kepengin tahu, terbunuh di situ, maka itu tidak dikatakan syahid. Yang dua, wasani asiktul ladzi lam yastahil ay lam yarfa' sautahu sharihan fa in istahalla sharihan au baka fa hukmuhu kal kabir. Yang nomor dua adalah bayi asiktul ladzi lam yastahil, bayi yang mati tadi itu mati dalam kandungan. Setelah keluar itu tidak ada suara sama sekali. Keluar dari ibunya itu tidak ada suara sama sekali, tidak ada jeritan, tidak ada apa, berarti mati dari dalam. Keguguran kalau kata. Tapi kalau guguran di sini ini belum berbentuk gitu kan. Ini sudah berbentuk manusia. Sudah berbentuk manusia, tetapi setelah keluar itu tidak ada suara sama sekali, artinya lah mati dari dalam. Maka tidak wajib disolatin, juga tidak wajib dimandikan. Wasiktu bitaslihi sin, dengan 3 sin nih, siktu saktu suktu al waladun nasilu qabla tamamihi ma'khudun minas sukut. Ya, anak yang lahir, yang keluar atau yang turun sebelum sempurna. Minas sukut, sukut ini kan turun, gugur. Bisa siktu bitaslihi sin, dengan 3 sinnya bisa dibaca siktu, saktu, suktu, dengan makna sama, anak yang gugur. Tapi kalau istilah keguguran di sini, ini istilah keguguran itu belum sempurna. Kalau sudah sempurna tapi itu tidak ada jeritan setelah keluar, tidak ada tangisan setelah keluar, maka dikatakan mati dalam kandungan. Itulah yang dimaksud asik itu adalah mati dalam kandungan. Paham itu? Ya. Terus wa yusalul mayyitu witron salasan au khamsan au aktsara min dalika. Mayat itu dimandikan dengan ganjil. Ganjil itu bisa 3, bisa 5 atau lebih banyak. Wa yakunu fi awali ghuslihi sidrun ayusannu ayasta'inal ghasilu fil ghuslatil ula min ghuslatil mayyiti bisidrin aw khutma. Pertama mandikan ini memakai air yang air itu terbuat dari daun bidara. Sidrin ini daun bidara. Kelobur kalau kata orang Madura, daun bidara. Ya, terus yang atau dengan daun asam itu, pohon asam itu, pohon asam itu, daunnya itu, tapi ini enggak, jarang saya temui kalau di Bengkulu, karena pohon asamnya yang tidak ada. Belum pernah temui di Bengkulu ini ada pohon asam kan? Ada ya? Asam yang untuk sambal itu, asam Jawa itu enak, kayak asem-asem kayak itu kan. Tapi kalau yang tidak biasa kayak itu belum makan ninguknya lah kayak ini. Ya kan Pak Eko? Airnya itu
diperas kayak itu airnya itu sebelum itu. Tapi kalau sekarang, nah, ini kalau sekarang kan sudah modern ini, dulu nggak ada sabun, pakai air sabun. Jarang pakai air bidara, karena air bidara itu kalau ini di Bengkulu karena dipakai peruqyah mahal itu. Peruqyah itu mahal itu. Kalau di Madura itu dulu masih banyak, entah sekarang. Gimana? Lanjut. Terus wa yakunu fi akhiri ghuslil mayyiti ghairil muhrim syai'un qalilun min kafurin bi asla yughayyirul ma'ah. Yang terakhir dimandikan airnya itu dicampur dengan air kafur, tetapi airnya itu jangan sampai berubah. Syai'un qalilun, sedikit saja. Ini kadang terbalik gitu. Banyak sampai berubah. Berubah ini ada 3. Warnanya mungkin tetap, karena yang nyampurin itu sama, tapi rasanya bisa jadi beda. Makanya tadi itu daun bidara itu di awal, karena itu setelah di awal kan disiram lagi. Lah yang terakhir ini yang terakhir sekarang dicampur dengan air kafur, tapi jangan sampai terlalu banyak. Kadang sebaskom air kafur. Lah itu air kafur murni. Kalau air kafur murni, ini air dicampur dengan air kafur, lam yughayyirhu, sekiranya tidak merubah kepada air. Lah merubah itu ada 3, bisa jadi rasa, bisa jadi bau, bisa jadi warna. Kalau warna mungkin karena sama, tapi kalau rasa itu pasti ketahuan. Campur sedikit saja, dicampur syai'un qalilun, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Minum dulu. Wa'lam anna aqalla ghuslil mayyiti ta'mimu badanihi bil ma'i marratan wahidah. Paling sedikit mandikan mayat itu, paling sedikit adalah meratakan air ke seluruh badannya. Meratakan air ke seluruh badannya itu. Wa ma'maluh matkurun fil mabsutati, kalau ya sempurnanya itu dijelaskan di kitab yang diperluas penjelasannya, di Muhaddab, di Iqna, di I'anatut Thalibin. Wa yukfanu, ini perhatikan untuk bapak-bapaknya ini. Wa yukfanu al mayyitu dzakaron kana unsa baligon kana aula fi salasati aswabin bidin wa yakunu kulluha lafaifa mutasawiyatan tulan wa irdon ta'khudhu kullu wahidatin minha jami'al badan. Mayat dikafani, dibungkus ya, dikafani, baik laki-laki atau perempuan, baik sudah bali atau tidak bali, dengan 3 pakaian yang putih. Dengan 3 pakaian yang putih. Wa takunu kulluha lafaifa mutasawiyatan tulan wa irdan. Yang 3 tadi, ini perhatikan Pak Eko, Pak Kandar, ini yang dekat-dekat masjid ini kan, pengurus-pengurus masjid. Yang 3 tadi ujung lebarnya itu sama. Paham itu? Ujungnya, panjangnya, lebarnya sama. Yang pernah saya tengok enggak seperti itu. 3 lapis,
Yang satu agak lebar, yang satu agak panjang dan lebar, yang satu agak kecilan, yang satu itu bermodel ada surbannya, katanya ada celananya. Ini yang pernah saya tahu seperti itu. Bahkan saya juga kemarin diminta untuk mempraktekkan itu, saya juga kesulitan. Kesulitannya itu karena tidak sama dengan tradisi yang ada. Mestinya menurut aturan yang di kitab yang saya baca sekarang ini adalah 3 lapis itu ujung lebar beserta ini panjang ya, tulan werdon panjang dan lebarnya ini ukurannya sama 3 itu. Kemudian laisa fiha qamisun wala imamah, yang 3 itu bukan komis, bukan gamis, atau bukan imamah surban. Kalau ditambah dengan itu, wa in kufinat dzakru fi khamsatin fa ya salasatul madkur wa qamisun wa imamatun. Kalau laki-laki itu mau dibungkus dikafani dengan 5 lapis, ditambah komis dengan izar, dengan imamah, maka itu 5 macam. 3 tadi itu ukurannya sama, yang satu agak kecil di atas, yang satu itu agak kecil itu namanya itu untuk imamah surban, yang satu agak pendek bukan celananya, akan tetapi itu gamisnya, baju gamis itu yang seperti kayak orang Arab itu sampai sini, jubah, kayak jubah itu, paham kayak itu mestinya itu. Yang tidak terjadi kalau di sini. Jadi 3 lapis itu perlu dicatat tuh, nanti mungkin ini masuk ke ujiannya karena ini penting. Jadi kalau laki-laki dilapisin 3 lapis itu lebar ujungnya juga sama, ditambah dengan surban dan baju kurung jubah. Jadi 5 lapis. Tapi yang satu ini kecil, yang satu hanya seukuran surban, yang satunya lagi agak kecil karena itu baju jubahnya atau gamisnya. Yang 3 ukurannya sama, jadi 5. Paham itu? Praktek ya nanti aman. Ada kain. Oh iya, sip. Kapan praktek? Sekarang? Oh besok. Awil mar'atuh ini fi khamsatin fa ya izarun wa khimarun wa qamisun wa lafafatani, ini beda. Untuk perempuan 5 lapis, 5, yang satu tuh izar sarung, ada sarungnya, wa khimar kerudungnya, wa komisun baju gamisnya, dan lafafatani 2 lapis, yang 2 lapis ini ukurannya sama, panjang dan lebarnya. Itu untuk perempuan. Jadi untuk perempuan 2 lapisnya ini ukurannya sama. Kemudian yang atas ini untuk kerudungnya, atau kalau laki-laki untuk imamahnya atau surbannya, 2 yang agak kecilan ini gamisnya, baju kurungnya, baju dasternya, kira-kira kayak itu. Daster kalau di sini ya, baju gamis itu gamis gitu. Sama dengan daster. Oh beda, tapi modelnya sama, besar anunya sama, cuman gayanya aja yang beda ya. Sama, besarnya lah kayak itu. Ini bukan dijahit, cuman agak kecil, itu gamisnya. Terus ada kerudung, ada
Komis, ada apa lagi? Izar, ada kain, ada kainnya. Izarun itu kain, sarung. Kalau di Jawa itu mengatakan kain keseluruhan, kalau di sini kain di sarung itu. Sarung itu, izar. Terus wa kullul kufni saubun wahidun yasturu auratal mayyiti alal asahi fir rawda sarhil muhaddabi. Ini paling sedikit, andaikan orangnya tidak mampu, cukup satu kain itu yang bisa menutupi keseluruhan. Enggak usah pakai gamisnya, enggak ada, izarnya, sarungnya enggak ada, jilbabnya tidak ada. Jadi tidak perlu ini nanti ini bisa dipraktekkan. Ini yang pernah saya tengok itu ada telapak tangannya dibuatkan, ada kancotnya dibuatkan. Kancot apaan? Celana pendek ya. Iya ada itu kan, dibuatkan kayak itu, nggak perlu. Kalau aturan hukum yang ada menurut aturan hukum fikih kayak itu langsung komis tadi gamis ya, gamis. Terus izar kalau perempuan itu ada sarungnya, atau ada kerudungnya. Tapi kalau laki-laki itu ada surban dengan gamis. Terus wa yakunul kufnu min jinsi ma lubsuhu yalbisuhu ma yalbisuhu sahsu fi hayatihi. Boleh orang itu dikafanin dengan sesuatu yang dia pakai di saat hidupnya. Nah, ini kalau yang pernah umroh itu kan ada kain ihramnya. Kain ihramnya itu dibuat untuk lapisan. Terus yang kalau ibu-ibunya mungkin ya mukena ya, mau kenanya itu dibungkus pakai itu, mau kena gitu, bukan mekena gitu. Dulu pernah saya diprotes itu di Masjid Jami itu, katakan mekena wasalah ustaz katanya. Oh yang benar bagaimana mau kena gitu. Terus ini cara ngafanin tadi ya, sudah paham ya cara ngafanin Pak Kandar? Jadi prakteknya kapan? Besok ya prakteknya. Siapkan ya, gunting sama kain. Yang jadi mayat juga siapkan. Enaknya itu jadi yang jadi mayat itu Pak Angga yang besar. Terus wa yukabbiru alaihi al-mayyiti idza shalla alaihi arba'u takbiratin bi takbiratil ihram walau kabbar khamsan lam tabtul lakin law khamasa imamuhu lam yutabihu bal yusallim aw yantadirhu yusallima ma'hu wa huwa afdalu. Kemudian cara nyulatin mayat adalah takbir 4 kali. Andaikan takbirnya sampai 5 kali ya tidak batal. Andaikan umpama sang imam berjemaah, umpama sang imam itu takbirnya sampai 5 kali, maka si makmum tidak wajib mengikuti. Aturannya kan makmum ini kan ngikutin sang imam kan. Lah di sini tidak berlaku. Boleh sang makmum salam duluan atau boleh sang makmum itu nunggu sampai imam salam juga. Paham itu? Ini kalau mayatnya tidak ada keterangan di sini. Kalau mayatnya laki-laki, afdolnya itu yang imamin itu dekat kepalanya. Paham Pak Kandar? Jadi kalau mayat laki-laki ini hadis
di hadis Rasul. Jadi afdolnya di dekat kepala, di ujung berarti. Tapi kalau yang kita sholatin tuh mayatnya perempuan, kita di arah perutnya, perut agak ke bawah, bawahnya perut itu afdolnya. Paham itu Pak Kantar? Bisa dipraktekkan nanti Pak Kantar, dicoba, ketahuan alimnya nanti kayak itu. Oh, ini mayatnya laki-laki atau perempuan? Sang imam ini jadi imam, mayatnya oh laki-laki, langsung ngambil posisi dekat kepala. Kalau perempuan langsung ngambil posisi perut, ketahuan. Woi Pak Kantar alim nian, masuk belajar ke Pak Romli, kayak itu. Ini juga ini mungkin dituntunan, tapi dituntunan itu banyak yang salah. Kalau mayatnya laki-laki, usolli ala hadal mayyiti. Kalau perempuan bukan hadhil mayyitati. Dia anggap bangkai, apa ya memang bangkai kan, tapi alangkah ngerinya kita dianggap bangkai. Ala hadhil janazati. Ala hadhil janazati ini ya ibu-ibu yang sering ikut nyolatin mayat. Kalau laki-laki ala hadal mayyiti, kalau perempuan ala hadhil janazati, bukan mayyitati. Kalau di Yasin itu mayyitati itu, ya orangnya ada alim ya mungkin nulis saja, asal nulis saja kan. Karena ini laki-laki tidak pakai tak marbutoh, perempuan harus pakai tak marbutoh. Maknanya setelah pakai tak marbutoh itu bangkai. Ya memang kita sudah mati bangkai, tapi alangkah tidak sopan, dianggap bangkai. Jadi kalau yang laki-laki ala hadal mayyiti, kalau perempuan ala hadhil janazati. Paham itu? Wa yaqra'ul musalli al-Fatihata ba'da takbiratil ula. Setelah takbir yang pertama baca Fatihah, wa jusu qiraatiha, ya jusu qiraatuha ba'da ghairil ula. Boleh baca Fatihah ini tidak di takbir yang pertama, bukan rakaat yang pertama, takbir yang pertama. Boleh. Allahu Akbar diam dulu, Allahu Akbar nanti baca Fatihah itu sah. Tapi yang afdol di takbir yang pertama, setelah takbir pertama adalah baca Fatihah. Wa sholli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis saniyah. Baca sholawat setelah takbir yang kedua. Wa qallu sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ini yang paling sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa yad'u lil mayyit ba'da saniyati. Wa yad'u lil mayyiti ba'da saniyati. Setelah yang nomor 2 ini mendoakan Allahumma ighfir lahu. Paling sempurnanya adalah Allahumma inna hada abduka wabnu abdaika kharaja min rahid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibbahi fiha wa mahbubuhu wa ahibbahu fiha ila dulmatil qabri wa ma huwa lakihi. Ini doanya itu yang paling sempurna. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu. Ini yang kita umum aja. Yang biasa ini kok ba'da saniyah ini. Ini kitab saya ini salah ketik ini. Wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati ini. Ini salah ketik ini. Bukan ba'da saniyati ini. Di kitab saya ini ba'da saniyati ini. Ini yang benar ba'da salati. Setelah takbir ketiga baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang pendek-pendek saja, kalau yang panjang nanti tidak hafal.
Terus ini yang panjang nih doanya. Yang keempat, ini baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu yang pendek-pendek saja. Fasiti ihsanih kepanjangan kayak gitu. Lah kalau saya itu mikirnya kayak ini jangan ditiru tapi. Kenapa saya doa itu selalu pendek? Juga doakan orang mati, bukan doakan orang yang hidup disuruh mati, bukan. Orang yang mati itu kita doakan itu saya pendek saja. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Itu yang saya ulang. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa la taftinna ba'dahu wa la taftinna ba'dahu. Itu yang saya ulang 3 kali, yang lain enggak. Saya mikirnya begini. Tapi jangan ditiru. Kalau tidak cocok ya tiru, tidak apa-apa. Dengan Allah memberi ampunan itu saya kira cukup itu. Kalau ditambah, tapi ini hadis loh, hadis Rasul ya, yang itu kalau wa abdilhu khairan min dari daron khairan min dari, ganti rumahnya yang lebih bagus, istrinya ganti yang lebih bagus, saudaranya ganti yang lebih bagus. Kalau kita terjemahkan itu ya hadis Rasul, tapi ini kasihan istrinya gitu kan. Dilupakan gitu. Terus fasid fi ihsani, kalau ini bagus tambah ya Rob kebagusannya. Lah itu kan di hadis, itu di hadis ini. Tapi saya itu lah, ini kalau sudah bagus nak ditambah kebagusan, artinya terlalu apa ya, tomak, tahu tomak gitu ya, serakah, terlalu serakah itu. Kalau sudah bagus ya jelas surga, nah apalagi gitu kan. Kalau Allah ampuni ya sudah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni kasihani. Ya kalau sudah dikasihani jelas Allah ngampuni, ya udah masuk ke surganya Allah, nah apa lagi. Tapi ini yang saya minta, wala taftinna ba'dahu, wala taftinna ba'dahu, itu yang sering saya ulang-ulang. Kenapa wala taftinna? Jangan jadikan fitnah. Ini taftinna, jangan jadikan fitnah ya Rabb pada kami ba'dahu. Kadang-kadang kalau sudah meninggal, yang diceritakan ini bukan yang baik-baik gitu. Buruk-buruknya itu keluar semua. Kalau masih hidup, kalau kedengaran belago, ribut kayak itu kan, maka setelah mati keluar semua ini. Itu yang saya sering, wala taftinna ba'dahu wala taftinna ba'dahu ya Rabb. Jangan jadikan fitnah kepada kita yang buruk-buruk nyampe ke kita. Maka setelah mati itu jangan sampai ada cerita yang buruk, yang jelek itu. Makanya saya selalu berdoa kalau itu wala taftinna, kalau ada orang meninggal itu saya ulang-ulang, wala taftinna ba'dahu wala taftinna ba'dahu. Jangan setelah mati keburukannya itu menyeruak gitu. Tapi waktu hidupnya takut kedengaran dia kayak itu kan. Tapi setelah mati, mati nian, dia dulu begini begitu, kayak itu kan. Syukurin katanya, kata lawannya kira-kira kayak itu kan. Allah ya Rabb. Jadi doakan itu Allahumma firlahu warhamhu. Gak usah panjang-panjang Pak Kantar. Kasihan makmumnya juga kan. Makmum itu kepingnya yang singkat. Pinginnya yang singkat. Lain yang sudah khatmil Quran, yang sudah tertera di situ jangan dipotong-potong gitu. Atau manakib yang sudah tertera di situ jangan dipotong-potong kayak itu kan. Tapi yang tidak ada di situ kita ngarang dewe itu persing agar orang tidak bosan. Terus wa yudfanul mayyitu fi lahdin mustaqbilal qiblati wal lahdu bi fathil lam wa dhammaha wa sukunil haih ma yufar fi asfali janibil qabri.
min jihatil kiblati qadra ma yasa'ul mayyitu wa yasturuhu wa dafnu fil lafdi afdal min ad-dafni fi syakki. Ini dikubur jam berapa? 10 menit lagi. Jangan sampai korupsi gitu kan. Korupsi waktu ini jangan sampai saya ngikutin kesepakatan. Kalau sudah melebihi dari kesepakatan saya korupsi waktu. Dosa itu. Kenapa saya ngajar itu dapat dosa? Karena kalian mungkin ngegerudu, lewat membuat orang sakit hati kayak itu kan. Makanya saya selalu waktu itu saya selalu jaga, masuk tepat waktu agar tidak korupsi kepada atasan. Jangan melebihi waktu agar tidak korupsi kepada yang kita ajarin gitu. Jadi harus dijaga, disiplin. Ya ini juga berlaku untuk guru-guru yang lain kayak itu kan, sama harus kayak itu, masuk tepat waktu, keluar pun juga tepat waktu. Kalau masuknya itu lambat, itu kita hianah pada atasan. Kalau keluarnya lambat, kita dolimi kepada yang kita ajarin kayak itu, kepada murid-murid kita kayak itu. Itu kalau prinsip saya. Jangan sampai kita ngajar demi kebaikan tetapi kita dapat dosa. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Wa yudfanul mayyitu fi lahdin mustaqbilal kiblati. Dikubur mayat itu di lubang lahdun ini, lubang landek kalau kata orang Madura. Lahdun itu lubang landek. Lubangnya ini kayak ini. Nah, ini ada agak ngeruk. Kalau sikun lurus kayak ini. Itu kalau tengok aja kalau orang meninggal tuh kan kali kuburnya kayak ini. Nah ini agak kayak ini. Itu lahdun. Kalau yang sikun lurus kayak itu. Nah terus mayatnya di sini. Mayatnya itu tidak kelihatan. Kalau ditengok dari sini tidak kelihatan karena agak berkeruk ini? Agak berlubang kayak ini. Itu lahdun mustaqbilal kiblah. Itu harus mustaqbilal kiblah hadap kiblat. Terus wallahdu fathil lam dhammha ya tadi itu wa daqnu fil lafzi afdalu min ad-daqni fi sikki. Kalau fi sikki tadi itu yang lurus kayak itu kan. Terus ayu farwestil qabri kan nahri. Sama nih ad-daqnu tadi itu kayak itu. Uyasilluh min kibali ra'sihi sallan birifkin la bi'unkin wa yaqulu alladhi yulhiduhu bismillah wa ala millati rasulillah. Ini yang nurunkan mayat itu turunkan itu dari arah kepalanya. Kibali ra'sihi, dari arah kepalanya turunkan dulu dengan birifkin, dengan lembut. Jangan sampai kasar. Nah, ini juga berlaku untuk mandikan mayat itu. Mandikan mayat itu juga pelan-pelan karena itu terasa sakit. Terasa, cuman kita tidak tahu. Terus wa yaqulu alladhi yulhiduhu bismillah wa ala millati rasulillah, membaca bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadja'u fil qabri ba'da ayu amma qamatan wa bastotan. Ini kuburannya itu kira-kira segini. Kita tegak langsung segini. Bastoh namanya. Itu paling dalamnya. Jangan terlalu dangkal, Itu aturan dalamnya. Sudah dan wa yakunul ijja'u mustaqbilal qibla ala jambihil aiman falau dufin mustaqbilal qibla mustalqiyan nubisa wa wujiha lil qiblah ma lam yataghayyar. Ini harus dikubur itu harus menghadap kiblat.
Kalau dikuburnya tidak menghadap kiblat, mustalqian telentang menghadap ke atas atau membelakangi kiblat, itu harus digali lagi selama mayat tadi tidak berubah. Lah yang corona ini, yang corona itu tuh banyak yang nggak beres itu cara nguburnya, tapi ya tanggung mereka itulah itu kan. Karena yang saya tahu ini yang terjadi di daerah saya itu banyak ya ribut-ribut kayak itu, habis itu dikubur secara COVID, pergi bongkar, dimandikan lagi, disolatin lagi, dikubur secara normal, secara sehat. Alhamdulillah belum pernah saya temui yang nguburkan lagi, yang gali lagi itu mati kena COVID. Itu belum pernah saya dengar gitu. Belum pernah dengar. Itu terjadi di kampung saya itu dulu. Itu baru-barunya COVID, tinggi-tingginya COVID itu. Sudah habis waktunya, kita lanjut besok ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.